Tengok tu. Banyaknya tai cicak. Kotor. Situ dah jadi tempat Situ dah jadi tempat Banyaknya tai. Atuk nak lastik cicak. Putus pula getah ni. Apa lagi? Lastik pipi atuk. Kenapa atuk nak lastik cicak? Tengok tu. Banyaknya tai cicak. Kotor. Situ dah jadi tempat berak cicak. Dah, orang tak boleh sembahyang kat situ. Betul dah. Itulah, tai cicak kan najis. Batal semayang nanti. Orang mungkin bersihkan tai cicak tu. Biar atuk hapuskan semua cicak. Janganlah atuk. Kesian kat cicak. Tak perlu kesian. Cicak adalah musuh kita. Korang tahu. Ada dalam riwayat pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, semua binatang membantu memadamkan api. Tapi cicak menghempuskan angin supaya lebih marak api. Ada satu lagi riwayat. Pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembunyi dalam gua, cicak berbunyi memberi isyarat pada musuh, tapi dilindungi laba-laba dengan membuat sarang di pintu gua. Kita enggak ngobrol, dengar. 13 kali 117. Cicak jahat. Sebab itu cicak dipanggil penjahat kecil. Dan kita disunatkan membunuh cicak. Kenapa tu? Cicak adalah musuh. Bunuh cicak katanya bisa mendapatkan pahala. Jadi kedua pria ini mau berniat untuk membunuh cicak. Tapi untung aja mereka cuma bercanda aja tuh. Katanya juga kalau kejatuhan cicak itu akan mendapatkan kesialan. Lalu pas di malam hari ia lagi rebahan tuh. Tiba-tiba aja ada cicak yang jatuh ke mukanya. Karena kesal ia pun marah-marah dan cus langsung pergi tidur. Ngeri banget pas dia bangun keadaannya udah seperti ini. Ia bisa melihat dirinya yang lagi di kasur, sedangkan dirinya lagi di atas loteng. Jiwa dan raganya itu tertukar tuh, yang pada akhirnya ia dimakan oleh cicak. Dan plot twistnya guys, ini hanyalah mimpi. Bunuh 5 hewan yang dilarang dibunuh dalam Islam. Pertama, laba-laba. Kedua, katak. Ketiga, semut. Keempat, lebah. Terakhir, burung hut-hut. Kenapa tu? Atuk nak lastik cicak. Putus pula getah ni. Apa lagi? Lastik pipi atuk. Kenapa atuk nak lastik cicak? Tengok tu. Banyaknya tai cicak. Kotor. Situ dah jadi tempat berak cicak. Dah, orang tak boleh sembahyang kat situ. Betul dah. Itulah, tai cicak kan najis. Batal semayang nanti. Korang semua pergi bersihkan tai cicak tu. Biar atuk hapuskan semua cicak. Janganlah atuk. Kesian kat cicak. Tak perlu kesian. Cicak adalah musuh kita. Korang tahu. Ada dalam riwayat pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, semua binatang membantu memadamkan api. Tapi cicak menghempuskan angin supaya lebih marak api. Ada satu lagi riwayat. Pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembunyi dalam gua, cicak berbunyi memberi isyarat pada musuh, tapi dilindungi laba-laba dengan membuat sarang di pintu gua. Cicak jahat. Sebab itu cicak dipanggil penjahat kecil. Dan kita disunatkan membunuh cicak. Kenapa tu?
Tahukah kamu, kenapa membunuh cicak mendapat pahala? Dahulu, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada seekor burung kecil yang berusaha memadamkan api dengan membawa setetes air di paruhnya. Walaupun kecil, burung itu ingin menunjukkan keberpihakannya kepada kebenaran. Namun, cicak justru meniup api agar semakin membesar. Karena perbuatannya ini, Rasulullah menganjurkan kita untuk membunuh cicak. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka baginya pahala sekian. Barang Terbakang lah dia, Pak. Cicak anu duduk kat belakang batu, duk panas tu, mulut duk tiup. Orang tanya cicak pasal apa? Fakta tentang cicak menurut Islam. Apa dia? Cicak itu dia. Cicak adalah musuh Islam. Tahukah kamu, kenapa membunuh cicak mendapat pahala? Dahulu, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada seekor burung kecil yang berusaha memadamkan api. Ini ceritanya. Kenapa membunuh cicak mendapat pahala? Dahulu, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada seekor burung kecil yang berusaha memadamkan api dengan membawa setetes air di paruhnya. Walaupun kecil, burung itu ingin menunjukkan keberpihakannya kepada kebenaran. Namun, cicak justru meniup api agar semakin membesar. Karena perbuatannya ini, Rasulullah menganjurkan kita untuk membunuh cicak. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka baginya pahala sekian. Barang siapa yang membunuhnya dengan 2 kali pukulan, maka baginya pahala sekian. Dan jika membunuhnya dengan 3 kali pukulan, maka baginya pahala sekian." Dari kisah ini, kita belajar bahwa kita harus selalu berpihak pada kebenaran dan menolak kezaliman. Sekecil apapun usaha kita. Yang like, komen, dan subscribe semoga masuk surga. Tahukah kamu, kenapa membunuh cicak mendapat pahala? Dahulu, Inilah alasannya. Kenapa cicak diciptakan kalau hanya untuk dibunuh? Inilah penjelasannya agar tidak salah paham. Dalam Islam, semua ciptaan Allah punya hikmah meski kadang tidak kita pahami. Rasulullah SAW. Inilah 3 permen paling berbahaya di dunia. Nomor 3 bikin kamu meringis cuy. Pertama, Haribo Candy. Permen ini sempat jadi kontroversi karena mengandung likasin. Kalau dimakan kebanyakan bisa bikin sakit perut parah. Kedua, Lucas Candy. Permen bubuk ini memang pernah ditarik ditemukan kadar timbal melebihi batas aman pada produk tertentu. Sebelum lanjut ke nomor 3, yang suka makan, tekan like, subscribe, dan komen makanan